Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabil Fadia dari S1 jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia dan literasi bangsa. Literasi bangsa adalah kemampuan untuk memahami, mengenali, dan menganalisis pengetahuan informasi yang diperoleh dari membaca, melihat, dan lain-lain. Literasi bahkan telah menjadi gerakan bagi para penggiat pendidikan baik formal maupun informal. Literasi merupakan tolak ukur pendidikan siswa yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat agar pentingnya kemajuan dan masa depan bangsa. Selanjutnya, dari segi sosiologis, tingkat pendidikan yang paling tinggi merupakan faktor yang paling menentukan kemajuan sosial suatu negara. Melalui literasi, seseorang tidak mudah terkecoh dengan informasi yang cepat dan beragam, sekaligus dapat mengkritisi informasi yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya, sehingga masyarakat tidak mudah terombang-ambing oleh penipuan. Tujuan literasi adalah untuk meningkatkan pemahaman setiap orang terhadap apa yang dia pahami, dan selain itu kita dapat berpikir kritis daripada memunculkan respon cepat. Dalam perkembangannya, definisi literasi selalu berubah mengikuti tantangan zaman. Jika pada masa lalu literasi diartikan sebagai kemampuan membaca dan menulis, maka definisi literasi yang baru kini menghadirkan pemahaman baru dalam upaya menjelaskan literasi dan pembelajaran. Ada banyak varian literasi ekspresi saat ini, seperti literasi media, literasi komputer, literasi sains, literasi sekolah, dan lainnya. Esensi literasi krisis dalam masyarakat demokratis terangkum dalam 5 kata kerja. Yang pertama memahami, kedua menutupi, ketiga menggunakan, keempat menganalisis, dan kelima mengubah teks. Semua itu menunjuk pada kemampuan atau kemampuan yang bukan sekedar kemampuan membaca dan menulis. Selanjutnya kita beralih ke tujuan literasi. Yang pertama yaitu memperkuat nilai-nilai kepribadian melalui membaca dan menulis. Selanjutnya dapat mengembangkan dan memupuk karakter yang baik. Selanjutnya, menilai secara kritis tulisan seseorang. Yang keempat, budaya literasi tidak dapat dikembangkan dan dibina di sekolah dan masyarakat. Yang kelima, isi waktu dengan literasi agar lebih bermanfaat. Yang keenam, tingkatkan pengetahuan Anda dengan membaca berbagai informasi yang bermanfaat. Yang kelima, meningkatkan pemahaman tentang esensi membaca. Selanjutnya ada manfaat literasi. Yang pertama, melatih dalam hal menulis serta juga merangkai kata yang bermakna. Yang kedua, menambah kosakata. Yang ketiga, meningkatkan fokus dan konsentrasi seseorang. 4. Mengoptimalkan kerja otak. Yang kelima, mempertajam diri dalam menangkap makna dari suatu informasi yang sedang dibaca. Yang keenam, melatih kemampuan berpikir dan menganalisa. Yang ketujuh, menambah wawasan dan informasi baru. Yang kedelapan, mengembangkan kemampuan verbal. Yang kesembilan, meningkatkan kemampuan interpersonal. Selanjutnya kita beralih ke jenis-jenis literasi. Ada 5 jenis literasi. Yang pertama, literasi visual. Kedua, literasi teknologi. Yang ketiga, literasi media. Yang keempat, literasi perpustakaan. Lalu yang terakhir, literasi dasar. Saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama ada literasi visual. Literasi visual merupakan pemahaman dan kemampuan dalam menginterpretasikan dan memberi makna informasi yang berbentuk dalam gambar atau visual. Yang kedua ada literasi teknologi. Literasi teknologi dapat dipahami sebagai seperangkat kemampuan untuk mengetahui dan memahami segala hal yang berhubungan dengan teknologi. Yang ketiga ada literasi media. Literasi media bisa dipahami sebagai kemampuan untuk mengetahui, membaca berbagai jenis media, baik media elektronik, cetak, dan lain-lain. Selanjutnya, literasi perpustakaan. Jenis keempat ini merupakan bisa dipahami sebagai kemampuan dalam memahami serta membedakan karya tulis fiksi maupun non-fiksi. Yang terakhir ada literasi dasar. Literasi dasar merupakan kemampuan dasar dalam membaca, menulis, mendengar, dan menghitung. Tujuan dari literasi ini adalah untuk mengoptimalkan kemampuan individu dalam membaca, menulis, berkomunikasi, dan berhitung. Selanjutnya ada contoh penelitian literasi. Menurut hasil studi PISA atau Program of International Student Assessment yang diterbitkan di tahun 2019 bahwa Indonesia menempati peringkat terakhir dari 77 negara dalam hal tingkat melek huruf pada tahun 2018. PISA adalah organisasi internasional yang diselenggarakan oleh OECD, yaitu Organization for Economic Cooperation and Development.
Untuk mengukur kemampuan siswa dalam kelompok usia 15 tahun, proyek ini memiliki 3 penilaian, yaitu literasi sains, literasi matematika, dan literasi membaca. PISA pertama kali diadakan pada tahun 2000 dan diadakan setiap 3 tahun dari banyak negara, salah satunya adalah negara Indonesia. Selanjutnya kita beralih ke penyebab minimnya literasi. Di Indonesia, rata-rata waktu membaca per hari hanya dengan 30-59 menit. Artinya, kurang dari 1 jam, rata-rata hanya 5-9 buku yang dibaca setiap tahun. Tentu saja, ini jauh dari standar UNESCO yang mengharuskan setiap orang membaca minimal 4-6 jam dalam sehari. Itu merupakan salah satu bukti bahwa tingkat literasi Indonesia masih terbilang sangat rendah. Kuantitas membaca yang masih tertinggal. Masyarakat di negara maju mempunyai rata-rata membaca 6-8 jam dalam sehari. Berbeda jauh dengan Indonesia, bukan? Dan uniknya, masyarakat Indonesia mampu menghabiskan waktu 5-5 jam dalam sehari hanya untuk bermain game atau bermain gadget. Bahkan bisa lebih dari itu. Selain itu, menurut UNESCO, pada tahun 2012, minat baca anak Indonesia hanya 0,001%. Artinya, hanya dari 1 orang sampai 1000 yang mempunyai minat baca. Selanjutnya kita ke faktor penyebab minimnya literasi. Yang pertama itu ada keterbatasan sarana membaca. Yang kedua, kurangnya motivasi. Yang ketiga, ketidaktahuan manfaat membaca. Yang keempat, tidak dilanjutkan menulis dan tidak menggunakan buku sebagai hiburan. Yang kelima, ada tidak dimulai dari rumah atau tidak dididik dari rumah. Yang keenam, ada akibat teknologi, yaitu sosial media di zaman sekarang ya. Yang ketujuh, ada game online dan sosial media. Solusinya, di sini ada 4 solusi. Yang pertama, merekrut dan meningkatkan kualitas guru sejalan dengan kesepakatan Muscat atau Muscat Agreement, sebuah perjanjian yang disepakati pada tahun 2014 oleh Delegasi Pertemuan Global Education for All yang diselenggarakan oleh UNESCO di Muscat atau Oman. Salah satu targetnya adalah semua negara memastikan bahwa tahun 2030 semua pelajar dididik oleh guru-guru yang berkualitas atau memiliki kualifikasi terlatih secara profesional, memiliki motivasi dan mendapatkan dukungan. Selanjutnya ada solusi yang kedua, membangun dan meningkatkan infrastruktur pendidikan, terutama penyediaan listrik, perpustakaan, lab komputer, dan akses terhadap internet, serta peningkatan infrastruktur ICT atau yang saat ini tertinggal di ASEAN. Selanjutnya ada solusi yang ketiga, mengatasi masalah gizi sedini mungkin. Peningkatan anggaran pendidikan tanpa perbaikan gizi anak ternyata tidak berdampak terhadap peningkatan kecerdasan dan prestasi belajar, ditandai oleh peningkatan nilai PISA yang tidak signifikan. Karena itu, alokasi anggaran pendidikan yang cukup besar, sebagian perlu 10 dialihkan untuk program perbaikan gizi melalui penyediaan makanan tambahan di sekolah mulai dari pendidikan anak usia dini sampai sekolah menengah ke atas atau SMA. Selanjutnya ada solusi yang terakhir, memasukkan kembali buku bacaan wajib ke dalam kurikulum. Untuk menjamin kesediaan buku bacaan bermutu, maka fungsi penerbit milik negara Balai Pustaka perlu dikembalikan ke posisi sebelumnya sebagaimana penerbit dan penyedia buku bacaan bermutu bagi sekolah-sekolah. Cukup sekian presentasi dari saya mengenai literasi bangsa. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.